Shalom, selamat pagi Oma dan Oma yang Tuhan kasihi. Salam sejahtera, penuh sukacita dan bahagia bagi kita sekalian. Patut kita syukuri Oma dan Opa ketika hari ini kita dapat menikmati sukacita yang baru di hari yang baru, untuk kemudian kita dapat merangkai karya, mewujudkan peran dan tanggung jawab kita, bahkan panggilan kita sebagai orang percaya. Mari Oma dan Opa, kita landasi upaya-upaya kita untuk mewujudkan peran dan panggilan itu dengan kembali kita akan mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita rendahkan diri Oma dan Opa. Kita berdoa memohon hikmat-Nya. Mari berdoa. Ya Allah, kami bersyukur kepadamu sebab pagi ini kami dapat kembali menikmati sukacita dan kehidupan yang baru. Kami telah memulai aktivitas kami dan kami mau melanjutkan aktivitas kami itu ya Tuhan. Namun di sela-sela aktivitas yang sedang kami lakukan, kembali kami akan mendengar dan merenungkan kebenaran sabda Tuhan. Biarlah sabda Tuhan ini menjadi kekuatan kami dalam kami merangkai karya, mewujudkan peran dan tanggung jawab yang Tuhan berikan, serta mewujudkan panggilan kami seturut kehendak Tuhan. Kami siapkan hati kami di pagi ini untuk menyambut sabda dan kebenaran. Maka kini berkata-katalah ya Tuhan, kami sedia mendengarkan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Oma dan Opa yang Tuhan kasihi, mari kita membuka Injil Matius pasal 5 ayat 33 hingga ayat yang ke-37. Injil Matius pasal 5 ayat 33 hingga 37. Saya akan membacakan bagian ini untuk Oma dan Opa sekalian. Kamu telah mendengar pula yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan bersumpah palsu, melainkan peganglah sumpahmu itu di depan Tuhan. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah sekali-kali bersumpah baik demi langit, karena langit adalah tahta Allah, maupun demi bumi, karena bumi adalah tumpuan kakinya, ataupun demi Yerusalem, karena Yerusalem adalah kota raja besar. Janganlah juga engkau bersumpah demi kepalamu, karena engkau tidak berkuasa memutihkan atau menghitamkan sehelai rambut pun. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya; jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Demikian Oma dan Opa firman Tuhan yang kita dengar hari ini. Berbahagialah kita yang mendengarkannya, memelihara serta melakukannya dalam hidup kita dari hari ke hari. Terpujilah nama Tuhan. Oma dan Opa yang Tuhan kasihi, bacaan yang baru saja kita baca dan kita dengar bersama, saya dasarkan dari renungan harian yang disampaikan edisi Desember hari ini. Dalam bagian yang kita baca tadi Oma dan Opa, kita seringkali menjumpai sebuah kenyataan. Bahkan bukan hanya kenyataan, tetapi memang itulah yang menjadi pegangan kebanyakan orang di tengah-tengah hidup ini. Bicara jujur, berkata jujur, nilai-nilai kejujuran. Seringkali kita mendengar dalam kehidupan kita sudah menjadi barang yang langka, sudah menjadi sesuatu yang langka di tengah hidup kita.
bersikap jujur, berkata jujur sudah menjadi sesuatu yang sulit untuk dijumpai di tengah perjalanan hidup kita. Demikian banyak pernyataan kita dengar di tengah-tengah kehidupan kita. Bahkan ada mungkin juga di antara kita, Oma dan Opa, yang punya kecenderungan bahwa kejujuran itu hanya soal kata-kata, hanya soal perkataan. Saya harus menyampaikan berita atau pesan dengan apa adanya. Saya harus menjawab pertanyaan atau argumen dengan apa adanya. Seringkali kita menjumpai juga ada orang-orang tertentu yang memandang bahwa berkata jujur itu ya memang itu yang diminta. Cukup dengan berkata jujur. Seringkali kita mendengar sebuah ungkapan dan pernyataan yang mengatakan bahwa jujur itu hanya sebatas kata-kata, tidak dalam hal yang lain. Padahal Oma dan Opa yang Tuhan kasihi, jika kita membaca bagian ini secara utuh, tentu saja jujur bukan sekedar dituntut dari kita melalui perkataan saja. Jujur bukan saja harus lahir dari perkataan-perkataan kita semata, tapi lebih dari itu. Kejujuran itu juga penting mesti lahir dari sebuah pengakuan akan apa yang ada pada kita dan juga tidak ada pada kita. Dalam hidup ini seringkali sulit untuk bisa diterjemahkan dan dimaknai di tengah-tengah perjalanan hidup kita. Mengapa kejujuran yang total, yang utuh dari diri kita atau dari hidup kita, dari keberadaan kita menjadi sesuatu yang sulit untuk diungkapkan, menjadi sesuatu yang sulit untuk disampaikan di tengah-tengah perjalanan hidup kita? Sebab sejatinya ada bagian-bagian tertentu dalam kehidupan yang kita jalani, kita belum berani untuk mengakui dengan jujur siapa kita dan apa adanya kita. Saya ambil contoh begini, Oma dan Opa. Ketika ada konteks pemilihan majelis jemaat, pemilihan anggota komisi, pemilihan anggota panitia dalam sebuah kehidupan bersekutu, dalam sebuah kehidupan persekutuan, pelayanan, kesaksian gereja, masih kita seringkali jumpai orang-orang, pribadi-pribadi yang belum berani jujur dengan dirinya, yang tidak berani jujur dengan dirinya sendiri. Dalam artian mengakui talenta yang dimilikinya dan juga mengakui talenta yang dimiliki orang lain. Misalkan saja, sudahlah, kesempatan sekarang saya memperkenankan orang lain juga untuk bisa terlibat dalam karya pelayanan di bidang yang selama ini saya geluti. Karena menurut saya ada banyak orang lain yang juga memiliki talenta. Kadang kejujuran seperti itu sulit kita jumpai. Karena sejatinya ada banyak orang, Oma dan Opa, Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, justru ingin posisi tertentu, kedudukan tertentu, jabatan tertentu, dia yang memegang, dia yang menggenggam, bahkan kalau boleh itu digenggam seumur hidup dan selama-lamanya. Tidak ada keberanian untuk mengakui
dengan jujur bahwa talenta saya cuma segini, talenta saya cuma 3, tapi ada orang lain yang sepertinya lebih pantas, lebih layak memiliki talenta lebih dari saya untuk menduduki posisi dan kedudukan itu atau tempat itu. Sulit kita menjumpai orang seperti itu. Mengapa menjadi sulit? Karena orang seringkali lebih punya keinginan untuk dihargai. Karena ada banyak pribadi seringkali punya keinginan untuk dihormati. Sehingga ketika dia punya keinginan untuk dihargai, untuk dihormati, maka dia menutup dirinya untuk jujur berkata, talenta saya 3 untuk di posisi dan di tempat itu. Tapi ada orang lain yang punya talenta 4, 5, atau bahkan mungkin lebih dari itu, yang sebenarnya lebih tepat dia ada di situ. Masih kurang keberanian kita untuk berkata seperti itu. Masih kurang kejujuran kita untuk mengakui dengan hati kita bahwa talenta kita terbatas dan orang lain berhak untuk punya kesempatan mengisi tempat itu. Atau kalaupun kita memberi ruang dan memberi kesempatan untuk orang lain mengisi tempat itu, bukan karena kita melihat orang lain punya potensi, orang lain punya talenta. Bukan hanya karena itu, tetapi karena kita melihat adalah karena dia dapat kita atur dan kita setir. Sehingga biarlah dia yang mengisi tempat itu yang saya tinggalkan. Karena dia mah gampang saya atur, gampang saya setir, mudah untuk dikendalikan. Itu pun juga bukan kejujuran. Tapi kita memberi ruang, mengakui talenta orang lain, mengakui potensi orang lain. Kita punya kesempatan untuk mempergunakan dan memperalat orang lain. Motivasinya sudah tidak jujur, motivasinya sudah tidak benar. Hari ini Oma dan Opa, Bapak Ibu yang Tuhan kasih, kita diingatkan betapa berharganya nilai kejujuran itu berlaku di seluruh hidup kita. Bukan hanya kita berkata jujur, tapi hati kita juga harus jujur, pikiran kita juga harus jujur. Betapa pentingnya itu untuk kita wujudkan di tengah-tengah perjalanan hidup kita. Atau bahkan Bapak Ibu, saudara-saudara, Oma dan Opa yang Tuhan kasihi, ada orang jujur mau mengakui segala sesuatu, tetapi bukan datang dari hati, tetapi untuk menutupi kelemahan yang ada pada dirinya, untuk menutupi kesalahan yang dibuat olehnya. Sehingga dia berani jujur, dia berani mengungkapkan dari hatinya. Lebih baik orang lain saja yang mengisi, lebih baik dia saja yang menempati tempat itu, posisi itu. Bukan karena dalam rangka memberi kesempatan, tapi dalam rangka menutupi kesalahan yang kita buat, supaya tidak kelihatan. Maka peluang itu diberikan kepada orang lain. Bapak Ibu, Oma dan Opa yang Tuhan kasihi, bicara kejujuran adalah bicara sebuah keutuhan. Bicara kejujuran, bicara keseluruhan aspek hidup kita. Mulai dari apa yang kita pikirkan, mulai dari apa yang kita rancangkan, mulai dari apa yang kita rencanakan di hati kita, sampai kemudian apa yang kita lakukan dan kita katakan. Sungguh-sungguh itu punya keserasian untuk disampaikan dengan apa adanya dari keseluruhan hidup kita, sehingga seluruh aspek hidup kita tidak ada yang bertentangan, tidak ada yang bergejolak, tidak ada yang berbeda suasana, atau tidak ada yang seperti kubu medan magnet yang seringkali tarik menarik. Oleh karena itu, Oma dan Opa yang Tuhan kasihi, betapapun tidak mudah, betapapun sulit untuk dilakukan, tapi kejujuran untuk mengakui dengan kata-kata, dengan hati, dengan pikiran, dengan seluruh aspek hidup kita merupakan bagian yang harus terus kita nyatakan.
merupakan panggilan yang harus terus diwujudkan dalam perjalanan hidup kita. Jangan karena ada maunya kita jujur, atau jangan dalam rangka juga kita melemahkan dan menjatuhkan orang lain kita jujur. Tapi jujurlah juga terhadap kekurangan dan keberadaan diri kita, karena itu juga yang diinginkan dan dikehendaki oleh Allah di tengah-tengah perjalanan hidup yang kita jalani. Seluruh hidup kita adalah bagian yang harus kita persembahkan kepada Allah. Bukan hanya kata-kata kita dipersembahkan untuk kemuliaan Tuhan, bukan hanya tindakan dan perbuatan kita dipersembahkan kepada Tuhan, tapi seluruh aspek hidup kita, hati kita, pikiran kita, perbuatan kita, perkataan kita harus menjadi bagian yang dapat kita persembahkan kepada Allah secara utuh. Penghayatan Minggu Advent yang kedua ini mau mengajak kepada kita bahwa penantian kita akan kedatangan Kristus yang kedua kali dalam perjalanan hidup kita selaku umat yang percaya kepadanya adalah penantian yang harus diisi dengan nilai-nilai kehidupan yang totalitas, semata-mata untuk kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan. Mari kita wujudkan semua itu Oma dan Opa dengan sukacita, dengan gembira, karena kita percaya Allah turut campur tangan untuk menolong kita melakukannya dan mewujudkannya demi kemuliaan nama Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk firman yang kami dengar. Ajar kami untuk jujur bukan hanya dengan kata-kata, tapi jujur dengan seluruh aspek hidup kami, untuk mengakui orang lain punya talenta lebih baik dari kami, sehingga dia punya kesempatan untuk memikirkan hal yang baik dan positif, bahwa orang lain pun bisa melakukannya jika orang lain pun didukung, diperhatikan oleh kami. Keseluruhan hidup kami adalah sarana yang harus kami gunakan dalam rangka memuliakan nama Tuhan. Oleh karena itu, ajar kami untuk menselaraskan seluruh aspek hidup kami agar menjadi persembahan bagi kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Bapa untuk pengajaran yang kami terima dari firman-Mu pagi ini. Dalam nama Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Amin.